Tuan Lin, bunga Anda. Sesuai permintaan Anda, duri mawar tidak dihilangkan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ini tip untukmu. Maaf ya. Ah, nggak apa-apa. 200.000 ini bisa bikin Shen Rushuang lebih santai. Zicheng. Bunga itu khusus buat aku? Tentu saja. Untuk cinta sejatiku. Nona Shen Rushuang. Wangi? Wangi. Kamu lebih wangi dari bunga ini. Rushuang. Terima kasih kepada Nona Shen Rushuang, VIP terhormat dari ruangan 888, yang telah menyumbangkan Rp488.888.000. Semua orang minum. 1 botol Armand de Brignac per meja. Kak Shuang, kontrak pembayaran utang kebangkrutan kali ini, mau diisi berapa? 5 miliar. Ini ujian terakhirku. Untuk Yao Jing. Aku tidak bisa membiarkannya. Melunasinya sekaligus. Ujian? Ujian. Ada apa, Rushuang? Aku bangkrut. Ajing, maafkan aku. Aku masih punya utang 700.000. Bagaimana kalau kita putus saja? Aduh. Rushuang, bicara apa sih? Tidak apa-apa. Aku akan jual rumahku untuk melunasi utangmu. Mana bisa begitu? Itu peninggalan nenekmu. Aduh, Rushuang. Rumah itu hanyalah benda duniawi. Tidak apa-apa. Nanti kita berusaha bersama. Kita bisa membelinya kembali. Tidak apa-apa. Ajing. Kamu baik sekali. Shen Rushuang. Jadi ini yang kamu sebut bangkrut? Kak Shuang hebat banget. Siang pura-pura miskin, biar Yao Jing, si berondong itu, menguras hartanya untukmu, menambah keseruan hidup. Malamnya, dia membuatmu seperti sapi tua, menyegarkan tubuhmu. Aku sampai ingin mencoba mencari satu. Aku juga tidak ingin seperti ini. Tapi aku cantik dan kaya begini. Kalau aku tidak mengujinya dengan baik, bagaimana aku bisa yakin untuk menikah dengannya? Ayo, Rushuang. Semoga ujianmu berhasil. Shen Rushuang. Apa kamu suka sekali menguji orang? Aku setuju pulang untuk mewarisi bisnis keluarga dan menikah dengan Xia Wanning. Ajing. Maafkan aku. Kali ini aku benar-benar tidak berguna. Aku gagal lagi dalam bisnis. Shen Rushuang, aktingmu benar-benar bagus. Kalau dulu, aku pasti akan menghiburmu dengan bodoh. Tapi sekarang, sudah berbeda. Oh ya? Kali ini berapa banyak lagi utangmu?
5 juta. Tapi aku janji, kalau kamu membantuku kali ini, aku pasti akan berhasil. Tidak ada peminjam. Dan tidak ada sidik jari orang yang berutang. Hal palsu yang jelas seperti ini. Aku dengan bodohnya, mempercayainya 2 kali. Ajing, kali ini aku benar-benar minta maaf. Tapi aku janji, ini yang terakhir kalinya. Setelah aku melunasi utang ini, aku akan menikahimu ya? Kamu, Ajing. Aku bangkrut lagi. Kali ini utangnya 1,5 juta. Bagaimana kalau kita putus saja? Aku tidak ingin membebanimu lagi. gadis bodoh, apa yang kamu katakan? Tunggu sebentar. Ini adalah mahar yang ibuku tinggalkan untukku. Ambil saja untuk melunasi utangmu. Tidak bisa. Ini ditinggalkan bibi untukmu. Menikahi istri. Aku tidak bisa menerimanya. Sungguh tidak bisa. Bukankah kamu istriku? Xiao Jing, kamu baik sekali. Karena aku sudah menerima mahar darimu ini. Tunggu sampai aku melunasi uang ini. Aku akan menikahimu. Tapi Shen Rushuang, aku sudah tidak punya uang lagi. Ajing, apa kamu, sama seperti yang lain, menganggapku tidak berguna? Mengira aku tidak akan pernah berhasil? Aku tahu. Aku salah menilaimu. Halo? Pernikahan akan dilangsungkan minggu depan. Kalau tidak ada keberatan, besok sore aku akan menjemputmu untuk mencoba gaun pengantin. Besok sore aku akan menjemputmu untuk mencoba gaun pengantin. Baiklah. Halo? Aku akan pulang untuk menikah. Jadi aku ingin menyewakan toko bunga ini. Maaf, Bos Yo. Untuk masalah penyewaan ini, perlu persetujuan pemilik. Begini saja, aku akan berikan alamatnya padamu. Besok aku akan mengantarmu langsung untuk berbicara dengannya. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Siapa yang membuat kesayanganku marah? Ceritakan padaku. Aku akan membalaskan dendammu. Pergi sana. Kalau bukan karena uangmu, aku tidak akan ada di sini berpura-pura ramah padamu. Ada apa, Kak Shuang? Kali ini si Brondong itu tidak bisa membayar utangnya. Jadi dia tidak mau bermain denganmu lagi? Diam kau. Apa yang kau tahu, orang luar? Ajing sangat mencintaiku. Mana mungkin dia meninggalkanku? Tunggu saja, aku akan mendiamkannya beberapa hari lagi. Dia pasti akan mengeluarkan uangnya. Wanita, kalau bukan karena kamu kaya, aku tidak akan punya waktu bermain denganmu. Hampaha, Kak Shuang, maaf, aku salah bicara lagi. Rushuang. Aduh. Rushuang. Aswe ini memang suka ceplas-ceplos. Jangan dimasukkan ke hati ya. Aku akan menggantinya untukmu. Menyebalkan.
Tuan Yo, kenapa kamu tidak masuk? Pemilik toko bunga itu adalah Shen Rushuang. Betul. Semua properti di Jalan Pusat nomor 1, hampir semuanya milik Nona Shen. Hei, Tuan Yo, kontrak ini. Kamu urus saja. Masuk. Nona Shen, ini adalah kontrak sewa untuk toko nomor 1097. Dia bilang ingin menyewakan kembali. 1097? Bukankah itu toko bunga Ajing? Lihat kan? Dia berencana menutup toko untuk mengumpulkan uang untukku. Dia bilang dia mau pulang untuk menikah. Mana mungkin dia menikah? Dia tidak boleh menikah. Tidak. Aku harus mencarinya. Hei, Rushuang, jangan terburu-buru. minggir. Ajing mau menikah. Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Rushuang, coba pikir baik-baik. Siapa calon istri Yo Jing selain kamu? Jadi, maksudmu dia membohongiku? Betul. Yang lain tidak usah kita bahas. Coba lihat statusmu sekarang sebagai pemilik toko bunga. Dia tahu? Dia pasti tidak tahu. Karena dia tidak tahu, maka perkataan itu pasti bukan ditujukan padamu. Jadi, masalah pernikahan ini mungkin hanya alasan dia untuk mencari cara mengumpulkan uang untukmu. Benar, kan? Aku tahu dia tidak bisa hidup tanpaku. Bilangnya nggak punya uang, tapi gerakannya cepat juga. Kalau begitu, aku akan berbaik hati dan bekerja sama dengannya sekali lagi. Sayang sekali. Tidak ada yang perlu disayangkan. Bukankah kita mau coba gaun pengantin? Ayo. Hari ini aku senang. Model pria. Pesan saja sesuka hati. Ini, Halo, Kak Shuang. Ini masih siang bolong. Apa tidak apa-apa? Sudahlah, kenapa kamu pura-pura? Dua orang ini, punyamu. Terima kasih, Kak Shuang. Kakak. Sedangkan kamu, malam ini milikku. karena kamu bilang kamu milikku. Bagaimana kalau kita main yang lebih seru? Kalian berdua bisa lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Pertahankan. Oke. Foto selanjutnya. Presdirsia bisa lebih banyak tersenyum. Ya. Baik, Presdirsia. Foto prewedding sudah selesai. Foto sudah dikirim ke kalian berdua. Lagi ngapain? Bukan apa-apa. Sudah menikah. Posting di Moments. Biar semua tahu. Selamat ya, cinta bertahun-tahun akhirnya berbuah manis. Semoga dengan Shen Rushuang bahagia selamanya ya. Wah wah wah, Takdir. wah wah Wah, wah. wah, wah.
Akhirnya kamu menikah dengan Shen Rushuang. Aku jadi percaya cinta lagi. Shen Rushuang, semua orang mengira aku akan menikahimu. Sayangnya, kamu tidak pantas. Kamu mau mati ya? Rushuang, aku akan menanam banyak tanda cinta di tubuhmu. Ini adalah bukti cintaku padamu. Zicheng. Cintai aku. Kak Shuang, gawat. Yojing posting di Moments. Biarkan saja dia posting. Masa iya? Aku kasih dia like. Bukan. Dia posting foto pernikahan. Apa? Nggak ada. Dia memblokirku. Ajing mau menikah. Bukankah kamu bilang dia bohong padaku? Ada apa ini? Shen Rushuang, jangan panik dulu. Itu cuma postingan di Moments. Pasti, dia melihatmu tidak mencarinya beberapa hari ini, jadi dia sengaja memprovokasimu. Kalau tidak, kenapa dia cuma memblokirmu, tapi tidak memblokir Aswe? Benarkah begitu? Tentu saja. Lagi pula, lihat foto pernikahan ini, bahkan tidak ada foto wajahnya. Dan semua komentar di sana mengucapkan selamat padamu dan dia. Ini jelas palsu, kan? Maaf ya, Kak Shuang. Aku lihat alamatnya, dan semuanya ada. Makanya aku salah paham. Tidak apa-apa. Meskipun yang kamu bilang ada benarnya. Tapi bagaimanapun juga. Besok aku tetap akan pergi melihatnya. Hei, Tuan Muda Jing. Sudah siap semua? Tenang saja, Pak. Semuanya sudah siap. Pasti tidak akan mengganggu. Pernikahan Anda dan Presdir Xia. Ayo, ajak aku masuk. Wah, Yojing ini aktingnya total sekali. Ya, uang sewa toko itu pasti habis semua untuk ini, kan? Jangan banyak omong. Aku mau masuk dan lihat sendiri. Ada apa sebenarnya? Selamat menikah. Kalian? Iya, Rushuang, kamu ini keterlaluan sekali. Urusan sebesar pernikahan, kamu tidak memberitahu kami berdua. Betul sekali. Kalau bukan karena kami melihat status Yojing, kami tidak akan tahu kalau kalian menikah hari ini. Aku dan Yojing. Ya, Betul. Yojing sangat mencintaimu, dia tidak akan menikahimu. Apa mungkin dia akan menikah dengan orang lain? Betul sekali. Hei, Rushuang, kenapa kamu belum ganti gaun pengantin? Nanti waktunya cukup nggak? Kalian jangan buru-buru dulu. Rushuang sama sekali belum setuju sama Yojing untuk menikah dengannya. Oh, aku tahu. Yojing pasti ingin memberimu kejutan, makanya dia nggak memberitahumu sebelumnya. Wah, Yojing romantis banget. Iri deh. Cih, romantis apanya? Main langsung aja. Ini kan namanya pemaksaan pernikahan. Kak Shuang, jangan lupa, dia belum lulus ujianmu. tentu saja aku tidak akan menikah dengannya semudah itu. Kecuali jika dia meminta maaf padaku karena tidak menghubungiku 2 hari ini. Aku akan dengan berat hati memaafkannya. Aku minta maaf padamu? Shen Rushuang, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Apa Yojing tidak menikah dengan Shen Rushuang? Shen Rushuang sama sekali tidak terlihat akan menikah. Sepertinya kita berdua salah paham. Selamat datang di pernikahanku. Silakan masuk. Ahaha. Selamat, selamat. Selamat. Aduh, memalukan sekali. Yojing, kamu benar-benar akan menikah? Betul. Ujian dari Nona Shen sepertimu. Aku tidak sanggup. Apa aku tidak boleh menikah dengan orang lain? Sudahlah, Yojing. Jangan berakting di sini. Berakting? HMPH. Bukan begitu? Apa kamu pikir dengan mencari tempat sembarangan dan mendekorasinya bisa menipu kami? Kamu seorang model pria. Apa yang bisa kutipu? Lagi pula, aku bukan wanita yang tidak tahu menjaga diri. Yojing,
Zicheng hanya temanku. Kami tidak ada apa-apa. Tidak penting. Entah kamu ada apa-apa dengannya atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Hei, bermarga Yo. Berhenti. Dengar ya, cepat minta maaf pada Rushuang. Dengar tidak? Jika kalian datang untuk menghadiri pernikahan, selamat datang. Tapi jika kalian datang untuk membuat onar, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Cih, Huek. Yo Jing ini, Kak Shuang kita, hanya ingin mengujinya. Dia sendiri tidak lulus ujian, malah pasang muka masam begini. Untuk siapa? Rushuang, jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Aku ingin masuk dan melihat, apakah dia benar-benar menikah. Xia Wanning, calon istri Yo Jing. Ternyata dia, Aswei, kamu terlalu banyak nonton drama pendek ya? Siapa Xia Wanning itu? Bagaimana mungkin dia bisa tertarik pada Yo Jing si miskin ini? Yang disebut pernikahan ini, sebenarnya hanya Yo Jing yang mengarang cerita sendiri. Lalu bagaimana dengan foto-foto itu? Itu tidak sulit kok. Setahuku, foto Xia Wanning tidak pernah tersebar. Siapapun yang dia posting fotonya, tidak akan ada yang meragukan. mau bagaimana lagi? Kak Shuang kita ini, cantik dan kaya raya. Di seluruh kota Jing ini, hanya Xia Wanning yang bisa menyaingi Kak Shuang. Hah, untuk membujukku. Dia benar-benar berusaha keras. Bahkan sengaja memakai presdir Xia. Shen Rushuang, apa kamu terlalu narsis? Ajing, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk foto ini, kan? Aku akan menggantinya untukmu. Shen Rushuang, hari ini adalah pernikahanku. Aku tidak ingin orang lain salah paham. Tolong jaga sikapmu. Cukup sampai di sini. Kalau kamu terus begini, aku akan marah. Ajing, aku tahu, dulu aku tidak baik padamu. Tapi nanti, aku akan menggantinya untukmu. Mengganti? Pengorbananku selama bertahun-tahun ini. Dengan apa kamu akan menggantinya? Pengorbananku selama bertahun-tahun ini. Dengan apa kamu akan menggantinya? Shen Rushuang. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Entah, kamu diam saja. Bersama teman-temanmu ini. Atau, keluar dari tempat pernikahanku. Hei, Yo nggak usah sok-sokan deh, kamu pikir cuma pakai foto asal terus dikasih nama Xia Wanning presdir Xia bakal beneran nikah sama kamu? Coba deh lihat diri sendiri dulu. Yo Jing, kalau kamu minta maaf sekarang, aku bakal maafin kamu. Atas sikap nggak sopanmu tadi. Minta maaf sama kamu? Mimpi. Hei, Yo jangan keterlaluan deh. Rushuang mau ngasih kamu muka itu karena dia masih ingat masa lalu. Kamu pikir kamu ini orang hebat yang jadi rebutan? Bener tuh, Kak Shuang kita ini uangnya banyak. Cantiknya juga nggak main-main. Nggak ada yang nggak cocok sama kamu. Bukan cuma kaya doang. Shen Rushuang ini, pemilik jalan pusat nomor 1. Benar-benar super kaya. Ternyata dia itu pemilik jalan pusat nomor 1. Ternyata masih muda sekali. Iya, dengan kekayaan seperti ini, pasti lebih dari puluhan miliar, kan? Ajing, ternyata kamu sudah tahu dari dulu. Kamu memujiku di depan umum seperti ini. Aku akan malu. Aku akan malu. Ajing, selama kamu nanti patuh padaku, milikku adalah milikmu. Aku tidak tertarik. Tapi aku ingin bertanya padamu. Karena kamu sekaya ini, kenapa kamu menipu mas kawin yang ditinggalkan ibuku dan rumah yang ditinggalkan nenekku? Rumah nenekmu dan mas kawin ibumu berapa harganya? Kalau aku tidak terlalu mencintaimu, apa aku perlu repot-repot seperti ini? Benar juga. Uang segini baginya memang tidak seberapa. Bagus. Apa yang dia katakan juga tidak sepenuhnya salah. Sekarang berapa banyak wanita yang ditipu oleh pria miskin yang mengincar harta, kehilangan segalanya? Akhirnya sangat menyedihkan. Aku percaya Ajing. Kalau bukan karena untuk membujukku, mana mungkin dia berani menyinggung presdir Xia? Ajing, tenang saja. Aku akan berfoto prewedding lagi denganmu. Menjadi pengantinmu. Kau tidak pantas. Kesabaranku ada batasnya. Jangan memanfaatkan kasih sayangku untuk bertindak semena-mena. Kalau kau benar-benar tidak tahu diri, aku pasti akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota Jing. Aku benar-benar tidak tahu. Shen Rushuang seberbakat itu. Hampaha, wajar kalau tidak tahu. Lagi pula, lingkaran pergaulan kita berbeda. Kau akan tahu betapa hebatnya Kak Shuang kita.
Nanti. Sudahlah, Ajing. Mengenai masalah sebelumnya, aku memang salah. Nanti, aku akan memberimu kompensasi yang baik dan mengajakmu merasakan hidup yang berbeda. Shen Rushuang, kau memang sama seperti dulu. Tidak masuk akal. Mungkin orang lain akan menjadi anjingmu karena uangmu, tapi aku, Yao Jing, sudah terbiasa menjadi manusia. Jadi aku tidak akan jadi anjingmu. Cepat bawa kalian semua keluar dari pesta pernikahanku. Berani-beraninya kamu, Yao Jing. Jangan kurang ajar. Hari ini, kalau kamu tidak memberiku jawaban, kamu akan tahu akibatnya kalau berani melawanku. Hancurkan. Berani-beraninya kamu. Berani-beraninya kamu. Berani-beraninya kamu menyentuh priaku. Priaku, berani-beraninya kamu menyentuhnya. Ajing, kamu tidak apa-apa? Kamu siapa? Berani-beraninya memukul Kak Shuang. Aku Xia Waning. Ada masalah? Xia Waning? Meskipun kamu Xia Waning, apa kamu boleh memukul orang sembarangan? Ya, memang. Tidak, bukan. Apa maksudmu? Memang? Lagi pula, kamu membuat keributan di pesta pernikahanku dan berani memukul tunanganku. Aku menamparmu. Itu masih terbilang ringan. Kamu benar-benar tunangan Ajing? Shen Rushuang. Wanning sudah berdiri di depanmu sekarang. Kamu masih tidak percaya? Ajing, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu meninggalkanku? Yao Jing yang mencintaimu sudah mati. Kamu sendiri yang membunuhnya. Rushuang, jangan panik. Lepaskan. Dia akan menikah dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak panik? Rushuang, dengarkan aku. Menurutku ada yang aneh. Ada yang aneh dengan ini. Coba pikir. Jika dia benar-benar presdirsia, apa dia akan tertarik pada Yao Jing, si miskin ini? Maksudmu? Xia Waning sangat misterius. Tidak ada satupun fotonya yang bocor. Yao Jing memanfaatkan ini. Dia menyuruh seseorang menyamar sebagai dia. Jadi, presdirsia ini pasti palsu. Pasti palsu. Ajing sangat mencintaiku. Bahkan Xia Waning yang asli pun tidak mungkin merebutnya dariku. Jadi, Zicheng benar. Seorang aktris berani memukulku? Apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukulku demi seorang aktris? Kamu berani melawanku? Aktris? Bukan begitu? Kamu pikir dia membayar untuk menyuruhmu menjadi presdirsia? Kamu benar-benar menganggap dirimu presdirsia, ya? Iya. Presdirsia biasanya tidak pernah muncul. Kok tiba-tiba menikah? Tapi undangannya memang dari grup Xia. Ini tidak mungkin palsu, kan? Apa susahnya? Teknologi sekarang sudah canggih, memalsukan dokumen tidak sulit, kan? Kamu sendiri sudah terbiasa berbohong. Jadi kamu pikir semua orang sama sepertimu? Au. Baiklah, aku malas berdebat denganmu. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik, kalau presdirsia benar-benar tahu kamu menyuruh orang menyamar sebagai dia untuk mengadakan pernikahan, bagaimana kamu akan menjelaskan? Betul. Presdirsia selalu tegas dan cepat mengambil keputusan. Kalau sampai presdirsia tahu, kalian pasti akan habis. Ajing adalah tunanganku. Untuk apa aku menjelaskan pada kalian? Lumayan mirip dengan presdirsia. Sayangnya, yang palsu tetaplah palsu. Aku punya nomor telepon Sekretaris Sandari, grup Xia di ponselku. Ajing, menurutmu aku harus meneleponnya? Menurutmu aku harus meneleponnya? Kalau mau bertengkar, ayo saja. Nggak usah banyak bicara. Tapi, sekretarisan mungkin tidak punya waktu untuk meladeni nyonya tanah sepertimu. Kau, Ajing. Kalau aku menelepon sekarang, semuanya akan hancur. Tidak ada ruang untuk kompromi lagi. Sikap Wanning adalah sikapku. Ajing hanya marah karena aku membohonginya. Nanti kalau presdirsia menyalahkannya, aku akan melindunginya. Setelah dia tahu kekuatanku, dia tidak akan bisa meninggalkanku. Baik, kalau kau mau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tidak kusangka aku, Xia Waning, suatu hari nanti perlu orang lain untuk membuktikan identitasku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Maaf. Sekretaris San mungkin sedang sibuk. Aku coba telepon lagi ya. Halo? Nomor yang Anda tuju telah dimatikan.
Tadi masih bisa dihubungi, sekarang kok mati? Apa ini belum jelas? Sudah diblokir, kan? Ah, itu karena sinyalnya jelek. Oh ya? Tapi menurutku, sinyalnya bagus kok. Halo, Presdirsia. Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada apa-apa. Hanya saja ada yang meragukan identitasku dan ingin mengadu padamu lewat telepon. Ada kejadian seperti itu? Tadi memang ada seseorang menelepon saya 2 kali. Saya tidak kenal, jadi saya blokir. Ternyata itu benar Sekretaris San. Jadi dia benar-benar Presdirsia? Apa kamu mau memeriksanya lagi? Kamu benar-benar Presdirsia? Kamu benar-benar Presdirsia? Tadi kalian banyak bicara, kan? Kenapa sekarang diam? Presdirsia, Presdirsia. Ini semua salah paham. Kami ini, bukankah kami juga demi kebaikanmu? Takut ada yang menyamar jadi kamu. Siapa sangka kamu bisa tertarik pada anak ini? Tunanganku, apa kamu pantas mengomentarinya? Presdirsia, meskipun aku tidak tahu diri, aku tidak mengenalimu, aku memang kurang jeli. Tapi orangku, bukan berarti kamu bisa memukulnya sesukamu. Cemburu? Aku tidak hanya akan memukulnya, aku juga akan membalas dendam untuk Ajing. Ajing, aku tahu kamu bukan orang yang mata duitan. Lihat kan, meskipun kamu Xia Wanning, dia tidak akan memilihmu. Ajing, ayo kita menikah. Shen Rushuang, kamu terlalu banyak berpikir. Aku menghentikan Wanning. Itu murni karena aku takut tangannya sakit memukulmu. Dia adalah pengantinku. Sedangkan kamu, ada pepatah mengatakan, cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Ajing, kamu. Tidak dengar kata-kata Ajing? Pergi. Ajing, aku tahu. Kamu bersamanya. Pasti karena uang kan? Tapi Xia Wanning, dia tidak akan memberimu uang. Aku punya banyak uang. Aku akan memberikannya padamu semua. Shen Rushuang, sampai sekarang, kamu masih berpikir aku bersamamu. Karena uang, sejak awal aku bersamamu. Kamu berpura-pura jadi mahasiswa miskin. Akulah yang menanggung biaya hidup. Akulah yang mengeluarkan semua tabunganku untuk membantumu melunasi utang. Lihatlah tangan ini. Semua ini demi membantumu melunasi apa yang kau sebut utang. Bekas dari menanam dan merangkai bunga. Pernahkah kau peduli padaku sedikit pun? Ajing, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Shen Rushuang ini menjijikkan sekali. Tidak tahu menghargai. Sekarang baru menyesal. Kenapa tidak dari dulu? Betul. Untung Yao Jing cepat sadar. Kalau tidak, entah bagaimana. Dia akan ditipu habis-habisan. Sekarang menikah dengan Presdirsia. Bisa dibilang, setelah penderitaan datanglah kebahagiaan. Yao Jing, aku bilang cukup. Seorang pria dewasa. Luka kecil begini saja mengeluh terus. Punya tanggung jawab tidak? Betul. Menurutku, kau sudah tahu Kak Shuang punya uang. Makanya sengaja berakting di depannya. Ingin membuatnya merasa bersalah. Lalu merebut hartanya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu secepat itu? Tidak mungkin, Ajing sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin itu palsu? Maksud kalian, aku sudah tahu sejak awal, dia adalah pemilik Jalan Pusat nomor 1, lalu pura-pura menderita untuk merebut hartanya. Bukankah begitu? Apa kau benar-benar berpikir dengan mencari pilihan yang lebih baik, kau bisa menghapus semua perhitungan kotormu sebelumnya? Kita sama-sama pria. Siapa yang tidak tahu siapa? Sudahlah, Ajing. Aku tidak akan mempermasalahkan. Bagaimana kau mempermainkanku sebelumnya? Jika kau berubah pikiran sekarang, aku akan memaafkanmu. Apa aku butuh maafmu? Orang yang hatinya kotor, melihat segalanya kotor. Tapi aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, bagaimana aku bisa tahu wajah asli Shen Rushuang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau bukan karena dia memesan di toko bunga, bagaimana aku bisa tahu kalian bersenang-senang bersama di klub kuda putih? Dan bagaimana aku bisa tahu bahwa kebangkrutanmu yang disebut-sebut itu hanyalah tipuan? Mengetahui kau adalah pemilik Jalan Pusat nomor 1. Kenapa kau melakukan ini? Aku hanya ingin memberimu kejutan. Tidak kusangka dia sendiri yang mengantar barang. Kau. Cukup, Shen Rushuang. Aku tidak mau ikut campur urusan kalian yang berantakan ini. Sejak kau mendengarkan mereka berpura-pura bangkrut dan mulai mengujiku, kita memang ditakdirkan untuk berakhir. Rushuang, percaya pada kami. Kenapa? Kami juga demi kebaikannya. Jika kau bahkan tidak bisa menerima ini, bagaimana kau bisa mengatakan kau mencintainya? Betul. Dia terus mengungkit kesalahan kecil Kak Shuang. Dan tidak pernah menyebutkan niat kotornya sendiri.
Dia hanya ingin membenarkan perselingkuhannya. Bukan seperti pria sejati. Jijik sekali. Ini urusanku dan dia. Kalian punya hak apa untuk ikut campur? Aku sahabat terbaik Kak Shuang. Zicheng adalah teman terbaiknya. Kami mengawasi masa depannya. Apa itu salah? Kalau begitu, kalian bertiga saja yang bersama. Bagaimanapun, aku sudah putus dengan Shen Rushuang. Kalian mau mengawasi apapun, terserah kalian. Sekarang, keluar dari pernikahanku. Kau tidak akan bisa mengusirku. Hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan, kau tidak akan bisa menikah. Xia Wanning, kau pikir aku, Shen Rushuang, takut padamu? Berani-beraninya merebut pacarku, ya? Kalau begitu, tidak ada yang akan hidup tenang. Apa kau sudah selesai membuat keributan? Kau mendorongku demi dia? Wanning adalah calon istriku. Kalau bukan dia, lalu siapa yang harus kubantu? Banyak hal yang tidak ingin kukatakan. Aku ingin kita tetap menjaga harga diri. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingat masa lalu. Apa ada rahasia yang lebih mengejutkan? Pasti. Shen Rushuang sekaya ini. Pasti suka bermain-main. Lihat pria berondong itu. Mungkin saja dia adalah pria bayarannya. Hei, omong kosong apa yang kau katakan? Kau pikir aku tidak akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Rushuang. Sekarang Yao Jing sudah menjebak kita. Jika kau pergi begitu saja, reputasimu akan hancur total. Lalu, apa idemu? Begini saja. Apa bisa begitu? Tenang saja. Kau seorang wanita, kau punya keuntungan alami dalam hal ini. Ajing. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan. Meskipun kau meninggalkanku, aku tidak bisa menghentikanmu, menemukan yang lebih baik. Tapi kamu nggak seharusnya membiarkan orang-orang memfitnahku. Aku memfitnahmu? Memang bukan begitu? Rushuang, jangan lindungi dia lagi. Ceritakan semua hal-hal yang sudah dia lakukan biar semua orang tahu seperti apa dia sebenarnya. Benar, sudah sampai tahap ini. Jangan lindungi dia lagi. Baiklah. Aku justru ingin melihat. Di matamu, aku ini sebenarnya seperti apa? Hadirin sekalian, selama beberapa tahun aku bersama Ajing, dia tidak hanya memanipulasiku secara mental, dia melarangku bergaul dengan Zicheng dan teman-temannya. Itu belum cukup? Dia juga pria yang suka melakukan kekerasan. Ini bekas luka bakar, kan? Yao Jing kelihatannya sopan dan baik. Siapa sangka dia ternyata seperti ini. Ini namanya lukis kulit harimau tapi tak bisa lukis tulangnya, kenal wajah tapi tak kenal hati. Kok bisa sekejam itu menganiaya gadis baik-baik sampai jadi begini? Jangan asal tuduh sembarangan. Ajing bukan orang seperti itu. Satpam usir mereka semua. Oh, Presdir Xia. Terburu-buru sekali mengusir kami. Hanya untuk membela berondongmu ini? Kau. Presdir Xia, kita sama-sama wanita. Aku dengan tulus menasihatimu. Yao Jing bukan pasangan yang baik. Aku sarankan kau mempertimbangkannya baik-baik. Shen Rushuang, kau terus-menerus bilang aku melakukan KDRT padamu. Apa kau punya bukti? Bukti? Apa kau akan memberiku kesempatan untuk meninggalkan bukti? Aku menunjukkan lukaku di depan umum. Bukankah ini bukti? Betul. Mungkinkah Kak Shuang akan memfitnahmu karena hal seperti ini? Benar, kalau bukan karena Yao Jing keterlaluan. Siapa yang mau menunjukkan luka berdarahnya kepada orang lain? Presdir Xia, pernikahan adalah hal besar. Kau harus mempertimbangkannya baik-baik. Kalian bicara begitu berarti tidak punya bukti? Tidak masalah, aku punya. Putar ini. Apa itu? Tentu saja bukti. Luka di tubuhmu adalah bukti bahwa itu bukan perbuatanku. Tenang saja, Rushuang. Dia pasti cuma menggertakmu. Kalau dia punya bukti, pasti sudah ditunjukkannya dari tadi. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Dia itu cuma menggertak saja. Ajing, kamu tidak perlu menggertak. Aku bisa memaafkan kekerasan dalam rumah tanggamu. Bagaimanapun, aku sangat mencintaimu. Simpan saja cintamu itu. Aku tidak butuh. Pikirkan baik-baik. Kalau aku menuntutmu, kamu bisa masuk penjara. Membuatku masuk penjara? Shen Rushuang, kamu benar-benar membuatku melihat batas bawah pengetahuan manusia. Membuatku masuk penjara? Kalau begitu, aku juga tidak perlu menjaga kehormatanmu lagi.
Apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Bukankah kamu terus-menerus bilang, aku melakukan KDRT padamu? Dan ingin menjadikan luka di tubuhmu? Sebagai bukti untuk membuatku masuk penjara? Karena kamu ingin aku masuk penjara. Kalau begitu aku akan tunjukkan pada semua orang. Luka di tubuhmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Zicheng, tolong aku. Yao Jing, kau masih bilang kau bukan pelaku KDRT? Di depan umum begini, kau berani melakukan ini. Bagaimana kalau secara pribadi? Tidak kusangka, Yao Jing yang terlihat kalem. Ternyata orang seperti ini. Pelaku KDRT seperti ini harus diberi pelajaran. Apa itu? Jangan lihat. Kau bisa menghalangi punggungnya. Tapi bisakah kau menghalangi videonya? Zicheng, jangan kasihan padaku. Lakukan dengan kuat. Jangan terburu-buru, Ru Shuang. Biar ku beri cap dulu. Awalnya aku ingin memberimu sedikit kehormatan. Tapi kau benar-benar keterlaluan. Anjingnya Zicheng. Ternyata luka dan cap di tubuh Shen Rushuang berasal dari sini. Pantas saja Yao Jing meninggalkannya. Siapa yang mau wanita seperti ini? Berani-beraninya dia menggunakan luka yang didapat dari berselingkuh dengan pria lain untuk menjebaknya dengan KDRT. Kalau Yao Jing tidak punya bukti, dia pasti tidak akan bisa membersihkan namanya. Sekarang, kau masih berani bilang, luka di tubuhmu itu perbuatanku? Yao Jing, kau tidak tahu malu. Dia jadi budak pria lain. Memfitnahku dan ingin aku dipenjara. Sekarang kau malah bertanya apa aku tahu malu? Yao Jing, kenapa kau tidak bilang saja, kenapa Shen Rushuang jadi seperti ini? Yao Jing, kau tega sekali padaku. Apa kau tahu betapa pentingnya reputasi bagi seorang wanita? Kalau kau peduli reputasi, kau tidak akan melakukan hal seperti ini. Aku jadi begini. Bukankah karena kau yang memaksa? Apa ada rahasia lain? Aku yang memaksa? Shen Rushuang, aku tidak punya waktu meladenimu gila. Sekarang, tinggalkan pernikahanku. Aku gila? Kau takut sekali padaku? Sampai takut wajah aslimu terbongkar, ya? Hati nuraniku bersih, Yao Jing. Apa yang perlu ditakutkan? Hati nurani bersih? Kalau begitu, katakan padaku. Hubunganmu dengannya itu apa? Keluarga kami adalah teman lama. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Apa ada masalah? Masalah besar. Kalau kau benar-benar berteman lama dengan keluarga Xia, tidak mungkin kau tidak punya beberapa juta. Dan tidak mungkin kau, karena rumah ibumu dan mahar. Dia bertengkar denganku. Sepertinya ada benarnya juga yang dia bilang. Ajing, Hanya ada satu kebenaran. Kamu dan Xia Wanning sudah lama bersama. Jadi, kamu yang selingkuh duluan? Kenapa kamu tertawa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat, demi membersihkan namamu sendiri. Berapa banyak lagi omong kosong yang akan kamu katakan? Yao Jing, apakah omonganku yang ngawur? Atau kamu yang merasa bersalah? Semua orang bisa menilai sendiri. Aku selingkuh itu masalahku. Tapi bukankah itu semua karena kamu yang memaksa? berani-beraninya kamu memfitnah Ajing. Kamu tidak ingin aku bicara, ya? Kamu tidak ingin mengakui bahwa kamu adalah pelakor. Kalau tidak mau jadi pelakor, jangan jadi pelakor. Yao Jing selingkuh itu antara tidak pernah atau berkali-kali. Dia bisa meninggalkanku sekarang. Dia juga bisa meninggalkanmu nanti. Tidak apa-apa, Wanning. Tidak perlu bertengkar dengan mereka. Yang benar akan terbukti benar. Hampa, Yao Jing. Aku tidak menyangka. Mentalmu sekuat ini, ya? Orang yang tidak tahu malu itu tak terkalahkan. Makan harta cewek sampai seperti ini. Aku benar-benar kagum padamu. Kamu ini gigolo yang cuma numpang hidup. Apa kamu pikir semua orang sama sepertimu? Hah? Panik ya? Aku jadi gigolo setidaknya berani mengakuinya. Tidak sepertimu yang munafik. Maksud kalian, aku mendekati Xia Wanning demi uang. Meninggalkan Shen Rushuang, sehingga dia selingkuh dengan Lin Zicheng? Bukan begitu? Yao Jing, aku tahu kamu berasal dari kalangan bawah. Kamu masih tergiur dengan kekayaan itu. Asal kamu mau kembali padaku, aku akan memaafkanmu. Bagaimanapun, kita berdua salah. Ingin aku kembali? Terus jadi mainan yang kamu permainkan? Aku bukan orang yang demi uang bisa menjual diri. Apa maksudmu? Sesuai perkataanku. Au. Hadirin sekalian. Tuduhan Shen Rushuang kepadaku
Itu semua hanya spekulasi mereka bertiga. Tidak ada bukti sama sekali. Aku, Yao Jing, sama sekali tidak perlu berkompromi demi uang. Yao Jing, kamu itu siapa sih? Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta. Apa hakmu? Berkata di sini bahwa kamu tidak akan berkompromi demi uang? Benar-benar konyol. Konyol. Yang konyol itu kamu. Kalau Ajing benar seperti yang kamu bilang, sebegitu tidak berharganya. Dia pasti sudah bersamaku sejak dulu. Memangnya apa urusanmu? Maaf ya, Enggak apa-apa. Siapa suruh aku suka kamu sejak kecil? Sekarang juga belum terlambat. aku nggak salah dengarkan? Ternyata Presdir Sia yang mengejarnya? Nggak salah, kan? Dewi kita, ternyata dia yang bucin padanya? Sudahlah, kamu nggak usah pamer kemesraan. Kamu sendiri nggak mau mengaku kalau kamu itu pelakor. Kamu juga nggak bisa menghapus fakta kalau dia bersamamu demi uang. Shen Rushuang, sampai sekarang, kamu masih mengira aku pria miskin yang mengincar harta? Mungkinkah aku ini benar-benar burung phoenix emas? Mungkinkah aku ini benar-benar burung phoenix emas? Cih, orang sepertimu, burung phoenix emas apanya? Ke klub kita, jadi gigolo saja nggak cukup. Orang yang 100 juta saja, nggak bisa keluarin. Masih berani bilang, dirinya burung phoenix emas. Ajing, kita kan setidaknya sudah 3 tahun juga kan? Kamu seperti apa? Aku tidak tahu ya. Kenapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu yang buta mata. Buta hati. Aku buta mata? Ya, kalau bukan karena kamu buta mata, bagaimana mungkin dia memilih menikah denganku? Rushuang, jangan berdebat dengan Presdir Sia. Lagi pula, dia juga belum pernah merasakan yang enak-enak. Presdir Sia, kalau ada kesempatan, datanglah ke klub kuda putih kami. Aku akan mengenalkanmu pada beberapa yang bagus. Dijamin kamu puas. Jijik. Ci, Sok suci. Di belakang, entah apa saja yang dimainkan. Kamu pikir, semua orang kotor sepertimu? Yao Jing, berani-beraninya kamu memukul sahabatku. Sahabat? Sahabat yang berbagi. Satu pria? Sahabat? Apa yang kamu bicarakan? Apa aku bicara omong kosong? Lihat saja sendiri. Lihat saja di punggungnya, nanti juga tahu. Apa aku bicara omong kosong? Lihat saja sendiri. Lihat saja di punggungnya, nanti juga tahu. Shen Rushuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Minggir. Kak Shuang, kau harus percaya padaku. Ah, Cap ini sama persis dengan yang ada di tubuh Shen Rushuang. 2 sahabat berbagi satu pria. Dunia kalian memang kacau balau. Pria ini benar-benar beruntung dengan wanita. Kau ini. Berani-beraninya kau mainkan priaku. 2 model pria saja tidak cukup untukmu? Benarkah? Kak Shuang, aku salah. Shen Rushuang, aku akan jelaskan padamu nanti. Kenapa? Kau kasihan padanya? Kau makan dariku, pakai dariku. Sekarang kau juga mainkan sahabatku. Kau anggap aku ini apa? Shen Rushuang. Ini pria baikmu? Ini sahabat baikmu yang pengertian itu? Diam. Memangnya kamu lebih baik? Kamu tinggalkan aku. Demi Xia Wanning. Memangnya kamu semulia apa? Aku tidak punya waktu untuk urusanmu. Bawa 2 sampahmu itu. Dan enyah dari pernikahanku. Mainan yang tidak diinginkan wanita sepertiku. Kau menyuruhku pergi? Beraninya kau. Berani-beraninya kau menjadikan putraku, Yao Bingkun, sebagai mainan. Berani-beraninya kau menjadikan putraku, Yao Bingkun, sebagai mainan. Yao Bingkun, orang terkaya di kota Jing. Dia ayah Yao Jing? Pantas saja Yao Jing bilang dia adalah burung phoenix emas. Ini benar-benar burung phoenix emas terbesar di kota Jing. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu, putra orang terkaya? Sudah kubilang. Aku mungkin burung phoenix emas. Hanya saja kamu sendiri yang tidak percaya. Ayah, Paman Yo, Masih memanggil paman? pernikahannya belum selesai, kan? Kamu Shen Rushuang? Paman Yo, Hubungan kita belum sedekat itu. Kamu bilang anakku, Ajing, adalah mainanmu? bukan begitu. Aku tidak tahu dia anakmu. Untung kamu tidak tahu. Jika orang sepertimu menikah dengan keluarga Yao kami, maka keluarga Yao kami bukankah akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jing? Awalnya Ajing tidak mau mempermasalahkannya. Jadi aku juga tidak akan. Lagi pula, menindas seorang wanita tidak enak didengar. Tapi kamu,
datang mengacau di pernikahan. Bagaimana bisa aku membiarkanmu begitu saja hari ini? Paman Yo, tolong lepaskan aku ya. Ajing, ingatlah hubungan kita selama bertahun-tahun. Bisakah kamu membantuku bicara? Kumohon. Kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya tahu semuanya akan berakhir. Umumkan. Pemblokiran Shen Rushuang tanpa batas waktu dan semua asetnya. Pemblokiran Shen Rushuang tanpa batas waktu dan semua asetnya. Habislah sudah. Jangan bilang jalan pusat nomor 1, bahkan satu kota di pusat pun, tidak ada gunanya. Memang pantas. Menolak putra orang terkaya, malah bergaul dengan Brondong. Akhir seperti ini memang pantas dia dapatkan. Maaf ya, semuanya. Membuat kalian melihat lelucon ini. Tidak, tidak. Orang terkaya terlalu berlebihan. Terima kasih semuanya. Sudah datang hari ini ke pernikahan putraku, Ajing dan Waning. Seharusnya pernikahan ini tidak ditunda sampai sekarang. Sayangnya, putraku yang bodoh ini bilang aku memandang harta dan tidak menyukai Shen Rushuang. Maaf, ayah. Sudahlah. Meskipun sedikit bodoh, tapi pada akhirnya karakternya tidak bermasalah. Tidak mempermalukan keluarga Yo. Permintaan maafmu itu seharusnya kau ucapkan pada menantuku. Aku pasti akan memperlakukan Waning dengan baik. Ajing, aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Jangan sentuh aku. Aku jijik. Aku tidak kotor. Setiap kali aku melakukannya dengannya, selalu pakai pengaman. Oh, benar. Kami selalu Mengutamakan keamanan. Lalu, bagaimana kalian? Bisa tertular penyakit kotor ini? Hai Fei. Ini tidak mungkin. Hai Fei. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin terkena penyakit ini. Ini palsu. Ini pasti palsu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah laporan gabungan dari beberapa rumah sakit paling terkemuka di kota Jing. Bagaimana mungkin ini palsu? Ketiga orang ini biasanya terlihat sok suci. Tidak disangka mereka bisa tertular penyakit kotor ini. Bermain-main seperti itu cepat atau lambat akan ada akibatnya. Itu kamu. Kenapa kamu membuatku tertular penyakit ini? Kamu masih berani menyalahkanku? Jelas-jelas kamu yang menulariku. Aku cuma mau cari uang kotor sedikit darimu. Sekarang sudah begini, nyawaku ikut melayang. Kamu berani memukulku? Dipukul itu masih ringan. Kalau bukan karena kamu suka sensasi dan berhubungan dengan pria kulit hitam, aku dan Zicheng, mana mungkin tertular penyakit ini? Kalian berdua, makan dan pakai hartaku. Dasar pengkhianat. Sekarang menyalahkanku? Kalau bukan karena kamu kaya, siapa yang mau bergaul dengan orang sepertimu? Jujur saja ya, aku dan Zicheng itu sepasang kekasih. Semua yang kami lakukan, sampai sekarang, hanya demi uangmu. Zicheng itu milikku. Dia mencintaiku. Dasar kamu. Kamu berani menggoda priaku ya? Cukup. Dengarkan baik-baik, Shen Rushuang. Aku tidak pernah menyukaimu. Aku bersamamu hanya karena uangmu yang tidak seberapa itu. Hanya karena uangmu yang tidak seberapa itu. Dengar tidak? Jangan kira kamu punya daya tarik besar. Kalau bukan karena uangmu yang busuk itu, tidak ada yang mau, bahkan gratis pun. Betul. Selain uang, kamu tidak punya apa-apa. Setiap hari suka cari sensasi. Tuan Muda Yo, dia sangat baik padamu. Kamu tidak menghargainya sama sekali. Orang sepertimu, sama sekali tidak pantas memiliki cinta. Zicheng, ayo cepat ke rumah sakit. Nanti terlambat. Betul. Ayo. Zicheng. Sekarang aku hanya punya kamu. Pergi sana. Dasar pembawa sial. Bukankah kamu suka pria kulit hitam? Cari mereka sana. Pergi. Shen Rushuang. Ini pria pilihanmu. Sekarang sudah puas? Ajing. Aku benar-benar tahu aku salah. Apa kita tidak bisa kembali seperti dulu? Shen Rushuang. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Tidak semua permintaan maaf bisa melupakan segalanya. Pergilah. Nona Shen, silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Ajing. Lin Zicheng benar. Aku memang tidak pantas untukmu. Aku doakan kamu dan Presdir Xia
langgeng selamanya, dan segera punya anak. Ajing, Shen Rushuang kena penyakit ini. Bagaimana denganmu? Ajing, Shen Rushuang kena penyakit ini. Bagaimana denganmu? Mungkin Shen Rushuang ingin aktingnya lebih meyakinkan. Selama ini, dia selalu beralasan belum menikah, agar aku tidak menyentuhnya. Setelah aku menyelidiki dan tahu, mereka kena penyakit ini, aku langsung pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak ada masalah sama sekali. Syukurlah, syukurlah. Yao Jing ini benar-benar beruntung. Anehnya, dia tidak tertular. Apa maksudmu beruntung? Ini karena Yao Jing itu menghormati Shen Rushuang. Ini namanya perbuatan baik dibalas baik. Pak Yo, masih pagi. Bagaimana kalau kita lanjutkan pernikahannya? Para hadirin jangan khawatir. Saya sudah meminta orang untuk melakukan disinfeksi. Pasti akan menjamin keselamatan Anda semua. Mari kita lanjutkan. Ajing, Wan Ning, mulai sekarang, saya serahkan dia padamu. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Bagus, haha. Ajing, kita akhirnya menikah. Ini bukan mimpi, kan? Bukan. Dulu aku yang salah, telah mengecewakanmu. Untungnya kamu tidak menyerah padaku. Cium, cium. Cium, cium, cium.